Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mujizatilla, peserta Latsar CPNS 2022 Angkatan 37 BPSDM Provinsi Kalimantan Selatan. Di sini saya akan mempresentasikan analisis mengenai isu efektivitas kinerja sebagai fisioterapis yang bekerja di Rumah Sakit Umum Daerah. Sebelumnya tentu kita harus mengetahui pengertian atau definisi dari isu itu sendiri. Isu adalah topik yang berhubungan dengan masalah-masalah sumber daya yang memerlukan pemecahan disertai dengan adanya kesadaran publik akan masalah tersebut. Secara hematnya, isu merupakan masalah yang harus dipecahkan atau dicari jalan keluarnya. Oleh karena itu, diperlukan langkah-langkah untuk menganalisis suatu isu sehingga kita dapat menemukan strategi pemecahan masalahnya. Dalam presentasi saya ini, saya akan menguraikan analisis isu yang berkaitan dengan kinerja saya sebagai seorang fisioterapis di rumah sakit. Tahap pertama dalam analisis isu adalah tahap pra-analisis. Adapun isu yang saya temukan yaitu 1. Keterbatasan jumlah tenaga fisioterapis yang tidak sebanding dengan jumlah pasien yang ditangani setiap harinya. 2. Keterbatasan jumlah modalitas fisioterapis yang dapat digunakan untuk melakukan tindakan terapi kepada pasien. Dan yang ketiga adalah belum adanya program terapi kelompok pada kasus-kasus tertentu, misalnya terapi kelompok pada pasien-pasien kasus stroke. Setelah menemukan isu-isu kritikal tadi, selanjutnya dilakukan penapisan isu agar dapat memahami isu tersebut secara utuh, kemudian menggunakan kemampuan berpikir konseptual untuk dicarikan alternatif jalan keluar dari pemecahan isu. Di sini saya menggunakan metode USG untuk menapis isu-isu yang ada. USG singkatan dari urgensi, untuk U-nya yaitu seberapa mendesak suatu isu harus dibahas, dianalisis dan ditindaklanjuti. S-nya yaitu seriousness, yaitu seberapa serius suatu isu ini harus dibahas dikaitkan dengan akibat yang akan ditimbulkan. Kemudian G-nya yaitu growth, seberapa besar kemungkinan memburuknya isu tersebut jika tidak ditangani segera. Ketiga isu ini kemudian dimasukkan di dalam tabel metode USG tersebut dan kita melakukan analisis per poinnya. Untuk masalah yang pertama, yaitu keterbatasan jumlah tenaga fisioterapis yang tidak sebanding dengan jumlah pasien yang ditangani setiap harinya. U-nya itu bernilai 3, S-nya itu bernilai 3, dan G-nya bernilai 4. Sehingga totalnya yaitu 10. Untuk masalah yang kedua yaitu keterbatasan jumlah modalitas fisioterapi yang dapat digunakan untuk melakukan tindakan terapi kepada pasien. U-nya yaitu 3, S-nya 4, dan G-nya 4. Sehingga total nilainya adalah 11. Isu yang ketiga yaitu belum adanya program terapi kelompok pada kasus-kasus tertentu, misalnya terapi kelompok pada pasien-pasien kasus stroke ataupun kasus kardiopulmonal. U-nya bernilai 4, S-nya bernilai 4, dan G-nya bernilai 5. Total dari isu ini yaitu 13. Sehingga dari ketiga permasalahan atau dari ketiga isu tersebut, nilai total yang paling tinggi adalah isu yang ketiga. Nah, isu ketiga inilah yang akan kita angkat untuk dianalisis lebih lanjut. Analisis lebih lanjutnya yaitu kita menganalisis akar masalah dari isu yang terpilih menggunakan diagram fishbone atau diagram tulang ikan. Untuk diagram fishbone ini kita menganalisis akar-akar masalahnya dengan membuat konsep-konsep akar masalah tersebut. Ada empat kategori akar masalahnya, yaitu yang pertama adalah kategori regulasi, kategori SDM atau sumber daya manusia, kategori sarana prasarana, dan kategori metode. Adapun untuk regulasi, akar masalahnya yaitu belum terdapatnya regulasi atau aturan di rumah sakit mengenai dibentuknya terapi kelompok. Kemudian yang mengenai akar masalah metode yaitu belum adanya SOP untuk metode terapi kelompok di rumah sakit.
Adapun untuk akar masalah dari sumber daya manusia, yaitu kurangnya tenaga fisioterapis dan kurangnya referensi fisioterapis mengenai program terapi kelompok yang dilakukan di rumah sakit lainnya. Kemudian akar masalah dari sarana prasarana yaitu belum mencukupinya alat atau modalitas yang dibutuhkan sehingga dapat dilakukan terapi kelompok. Kemudian yang kedua yaitu belum terdapat ruangan yang memadai untuk tempat melakukan terapi kelompok ini. Semua inilah yang menyebabkan terjadinya belum adanya program terapi kelompok pada kasus-kasus tertentu, misalnya pada pasien-pasien kasus stroke ataupun pada kasus kardiopulmonal. Setelah menemukan akar permasalahan, kemudian kita melakukan analisis SWOT. Analisis SWOT ini digunakan untuk mengidentifikasi berbagai faktor secara sistematis untuk merumuskan suatu strategi. Dari isu tersebut, dari akar permasalahannya juga, kita merumuskan strength atau kekuatannya, weakness atau kelemahannya, opportunity atau peluangnya, dan threat atau ancaman. Adapun kekuatan dari isu ini yaitu rumah sakit ini merupakan rumah sakit daerah provinsi, sehingga untuk meningkatkan sumber daya manusia dan sarana prasarana sangat memungkinkan untuk dilakukan. Yang kedua yaitu tenaga fisioterapis yang memiliki visi yang sama untuk mengoptimalkan pemberian layanan kepada pasien. Adapun analisis dari peluang atau opportunity-nya yaitu fisioterapis dapat meningkatkan level keahliannya dengan mengikuti pelatihan ataupun dengan melanjutkan pendidikan. Yang kedua yaitu pasien akan merasa lebih bersemangat untuk menjalani terapi karena dilakukan bersama-sama dengan pasien lainnya. Adapun untuk kelemahannya atau weakness-nya yaitu karena masih sedikit rumah sakit di Indonesia yang memiliki program terapi kelompok, sehingga kita masih kekurangan referensi untuk bagaimana metode pelaksanaannya. Kemudian belum terdapat regulasi atau aturan di rumah sakit mengenai pelaksanaan terapi kelompok ini. Adapun sebagai ancaman yaitu kedepannya bisa saja terjadi peningkatan jumlah pasien, dan yang kedua adalah kurangnya kesadaran keluarga untuk membawa pasien memperoleh layanan terapi. Adapun dari hasil analisis SWOT ini tergambar dalam diagram tadi, maka setelah mengumpulkan informasi ini, tahap selanjutnya adalah bagaimana kita memanfaatkan semua informasi tersebut untuk merumuskan strategi untuk pemecahan atau penyelesaian isu tersebut. Dapat disimpulkan bahwa penyebab isu ini adalah tidak adanya regulasi dan SOP metode terapi kelompok di rumah sakit, serta masih kurangnya sumber daya manusia dan sarana prasarana untuk melaksanakan terapi kelompok pada pasien-pasien kasus stroke atau kasus kardiopulmonal. Adapun untuk alternatif penyelesaiannya, ini dimasukkan di dalam tabel alternatif penyelesaian. Yang diajukan di sini adalah membuat program fisioterapi kelompok pada kasus khusus, misalnya kasus stroke untuk pasien rawat jalan. Untuk tahapan setiap alternatif, yang pertama adalah kita melakukan diskusi internal di polifisioterapi mengenai ide pembuatan program terapi kelompok. Kemudian kita mencari referensi atau contoh pelaksanaan terapi kelompok di rumah sakit yang memiliki program serupa. Setelah itu kita membuat dan mengajukan proposal pembuatan program terapi kelompok kepada kepala instalasi, kemudian kepada kepala seksi, dan kepada kepala bidang rawat jalan. Hasil yang diharapkan dari tahapan tersebut yaitu disetujuinya proposal pembuatan program terapi kelompok pada kasus khusus untuk pasien rawat jalan. Kemudian yang kedua adalah adanya tindak lanjut dari pihak yang berwenang di rumah sakit untuk membuat regulasi SOP dan menyiapkan sarana dan prasarana program terapi kelompok. Adapun pihak-pihak yang terlibat yaitu fisioterapis, kepala polifisioterapi, kepala instalasi, rehabilitasi medik, kepala seksi kepala seksi pelayanan medik rawat jalan, dan kepala bidang pelayanan medik.
Demikian tadi presentasi saya mengenai analisis isu kinerja individu sesuai tupoksi saya sebagai fisioterapis. Terima kasih telah menonton sampai akhir. Semoga video ini dapat bermanfaat untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.